Karena kan yang sering terjadi, yang kerap kali terjadi belakangan ini adalah setiap kritikan, walaupun disampaikan berbasis data, kemudian ada analisa-analisa, ya namanya kalau teman-teman mahasiswa atau akademisi itu kan mereka punya pandangan di metodologi penelitian yang sangat jelas sekali dan terstruktur. Nah, tapi dari kritikan itu kadang-kadang sering dibaca bahwa, oh ini menghina presiden nih. Saya kadang-kadang juga menjadi agak gimana ya kalau kita melihat beberapa tahun terakhir, mungkin ya 10 tahun terakhir ini ya, kita melihat banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh terhadap kebijakan oleh sejumlah masyarakat yang mungkin dalam hal ini oposisi, karena oposisinya kan tidak hanya di parlemen saja, jadi di masyarakat akan menjadi oposisi, kan selalu kritikan itu muncul. Tapi kemudian bagi relawan yang fanatik, pendukung yang fanatik, yang kalau Mas Zikri tadi katakan ya berbagai macam motif, ada yang ingin cari muka, ada juga yang bermotif ekonomi gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa membedakan antara kritikan dan penghinaan itu, Mas Zikri? Ya, jadi gini Bang Ika ya, dalam putusan MK kemarin kan memang agak flashback sedikit ya, teman-teman yang mengajukan ini kan mahasiswa ya Bang Ika, 15 mahasiswa kalau tidak salah satu kampus swasta, mereka merasa nih kebebasannya ini berekspresi, kebebasan berekspresi mereka ketakutan nih, bahkan ada salah seorang pemohon di antara 15 itu yang dia tadinya rajin untuk menulis, mengkritisi melalui berbagai opini, dia agak ngerem sedikit. Ya. Nah, makanya mereka mengajukanlah ini 3 pasal ya. Betul. 218, 219 dan 220. Yang dikabulkan oleh MK kan hanya pasal 220 ya. Bahwa yang berhak mengadukan adalah hanya orang presiden dan atau wakil presiden itu sendiri. Nah, tetapi memang pasal terkait penghinaan ini memang tetap ada. Jadi memang kita memang dalam mengkritik itu ya, jadi agak takut juga nih. Jangankan mahasiswa, jangankan aktivis aktivis LSM atau apapun, jurnalis juga mungkin ketika dalam menulis atau menyebarluaskan hasil karya jurnalistiknya juga menjadi agak ketakutan nih. Apakah yang saya tulis ini, apakah yang saya sebarluaskan ini merupakan sebuah kritik atau jangan-jangan oleh pihak yang kita kritik dianggap sebagai sebuah penghinaan. Nah, ya, betul. Ini memang yang agak kita harus berhati-hati juga, artinya ketika memang melontarkan kritik, tentunya kita memang harus benar-benar berbasis data nih, sehingga kalaupun nanti dipersoalkan itu sebagai sebuah tindakan menyerang harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, kita punya punya alasan-alasan tentu yang mengatakan bahwa ini ya sekedar kritik saja dan ini untuk kepentingan umum. Karena kalau tidak salah di pasal 219 itu sepanjang saya bacakan mungkin ya, pasal 218 Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang 1 nomor 2023 tentang KUHP tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi ya celah juga bagi kita bahwa kritik tetap kita bisa sampaikan asal itu atas atau demi kepentingan umum. Demi kepentingan umum. Ya. Tapi kan yang menjadi kendala yang sering terjadi, mungkin salah satu dari teman-teman pemohon ini yang tadi sempat mengerem, yang tadinya aktif memberikan kritikan dalam bentuk tulisan akhirnya mengerem. Karena kan yang sering terjadi, yang kerap kali terjadi belakangan ini adalah setiap kritikan, walaupun disampaikan berbasis data, kemudian ada analisa-analisa, ya namanya kalau teman-teman mahasiswa atau akademisi itu kan mereka punya pandangan di metodologi penelitian yang sangat jelas sekali dan terstruktur. Nah, tapi dari kritikan itu kadang-kadang kan sering dibaca bahwa, oh ini menghina presiden nih. Padahal ya jadi tipis kan sebenarnya. Bagaimana kita harus bisa melihat kalau yang memang poin plus dari putusan MK ini di pasal 220 itu tadi, yang menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden sendirilah yang harus melaporkan ke polisi karena ini sifatnya delik aduan. Tapi kan 218 dan 219-nya tidak diubah. Nah, bagaimana kita bisa menilai
sebuah tulisan kritikan yang sifatnya untuk masyarakat umum, tapi karena tulisan itu presiden merasa dihina. Ini kan kadang-kadang presiden atau wakil presiden merasa dihina atas tulisan itu. Bagaimana kemudian kita bisa memperspektifkan bahwa ini benar sebuah kritikan? Kalau saya kan penghinaan itu yang benar-benar jelas mungkin mengubah foto presiden menjadi berbagai macam meme yang dibuat. Oke, itu bisa kita sebut penghinaan. Tapi kan kalau tulisan kan agak sulit kita sebenarnya untuk mengatakan itu. Gimana kalau dari Mas Uno? Kalau saya itu sepakat dengan Pak Jikri bahwa kalau soal kritikan itu ya untuk lebih aman ya, itu berbasis data, Mas. Jadi kalau kita mau ngeritik masalah program pemerintah, katakanlah seperti itu ya, jangan asal mengkritik nggak ada datanya, asal bunyi gitu ya. Ya. Nanti kan bisa disebut hoax gitu. Jadi harus ada data-datanya bahwa target segini ternyata belum sampai segini, ternyata banyak penyimpangan di sini, ada data-datanya dan setelah foto-foto misalnya seperti itu. Jadi kita punya landasan hukum yang kuat bahwa ini yang terjadi di lapangan seperti itu dan mungkin nggak dilaporkan ke Bapak gitu misalnya. Jadi ada dasar-dasar kalau nanti kita untuk berargumen secara hukumnya itu ada Pak datanya yang kita sampaikan itu kritik itu sebenarnya dan tidak menyerang secara personal ke baik presiden sama wakil presiden masalah pribadi terus dikait-kaitkan bahwa masalah pribadi dan mungkin sampai body shaming dan sebagainya itu kan menurut saya udah beda konteks ya. Ya betul. Jadi harusnya tetap fokus ke pada kritikan dan setelah berbasis data yang lengkap. Terus terkait putusan MK ini juga yang terakhir kita harus flashback terakhir itu kan mantan ketua BEM UGM ya yang dilaporkan Tio Ardianto itu kan pemerintah dilaporkan 2 lembaga waktu itu pada bulan Juni itu. Jadi dia kan juga mengkritik satu program pemerintah waktu itu. Jadi hal seperti itu kalau Tio sekarang mungkin yang kedua lembaga itu nggak bisa melaporkan lagi karena betul. Yang bisa hanya presiden untuk melaporkan Tio gitu. Itu pas. Oke, kalau melihat dari permasalahan yang ada sebenarnya termasuk tadi Mas Sunu cerita kasusnya Tio yang pada bulan Juni yang lalu nih Bang Joni ya, atau jangan-jangan kalau kita lihat jangan-jangan sebenarnya bukan hanya siapa yang boleh melapor, tapi siapa yang nanti menentukan sebuah kritik itu berubah menjadi sebuah penghinaan ya, atau jangan-jangan seperti itu nanti ke depannya ini Bang Joni, gimana kalau pandangan Bang Joni? Ya mungkin itu tergantung posisi orangnya di mana Mas ya. Kalau yang posisi mengkritik macam seperti Tio itu ya mereka atau personal itu bebas mengkritik kan. Tapi kan tanggapan atau respon pemerintah ini yang mengkritik siapa terus oposisi terus mengkritiknya mengenai konteksnya apa gitu. Ya. Jadi mereka yang dikritik ini merasa disudutkan atau terhina gitu. Tapi bagi yang mengkritik ini hanya kritikan biasa, ini kritikan membangun, ini kritik supaya pemerintah lebih maju, supaya pemerintah lebih menyejahterakan masyarakatnya gitu. Jadi ini sih sepertinya tergantung di mana posisi melihatnya aja gitu. Di mana posisi kita melihat ini sebenarnya ya. Iya. Nah, kalau kalau presiden harus melapor sendiri, terus otomatis potensi kriminalisasi kritik itu selesai. Kalau saya sih jawabnya belum tentu, kalau menurut pandangan saya belum tentu. Karena masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bagaimana penyidik bisa menafsirkan, menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara? Ini kan beda tipis nih. Mengkritik kebijakan Prabowo, mengkritik kebijakan presiden, yang satu Prabowo, yang satu presiden, kan beda tipis nih. Karena orangnya sama kan gitu ya. Kan beda tipis. Nah, bagaimana kita bisa membedakan tafsiran menyerang kehormatan atau harkat dan martabat ini, Mas Fikri? Ya, mungkin kita bisa berkaca pada kasus sekitar tahun 2006-2007 ya, kalau tidak salah. Dulu waktu presidennya itu dia melaporkan seorang pejabat, anggota DPR, karena anggota DPR itu benar-benar kalau menurut kita ya benar menyerang kehidupan pribadi dia, kehidupan pribadi presiden tersebut. Dan akhirnya presiden itu memang langsung datang ke Polda Metro Jaya, walaupun memang mengatakan bahwa ini saya bukan sebagai presiden, tapi sebagai warga negara yang merasa difitnah atau terhina lah
atas pernyataan pejabat itu, dan memang prosesnya berjalan, artinya pejabat itu juga akhirnya menjalani proses persidangan, Iya, kemudian persidangan, juga betul. Ada- dihukum gitu kan, dihukum juga gitu. Nah, mungkin itu Bang Ike dari sisi itu tuh yang tadi Bang Ike sempat menyebut bahwa jangan sampai kita menyerang nih yang agak-agak personal gitu loh. Pribadi, masalah keluarga segala macam gitu kan. Walaupun itu mungkin juga dia menyerang mungkin karena emosi ya. Nah, makanya ketika teman-teman yang aktivis yang sekarang ini, kalau saya pikir jangan takut juga gitu loh. Jangan takut sepanjang kita memang berbasiskan data untuk mengkritik Sesuai dengan pasal 218 tadi 219. untuk 219 Iya, untuk dengan masyarakat umum. Iya, itu. Jangan menyerang pribadinya, jangan menyerang personalnya, tapi kebijakannya. Kebijakan, dan memang itu beralasan kita untuk mengkritik kebijakan tersebut.